Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 62, right? Exercise 62, latihan 62 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya, membaca. Di sini ada definition, illustration, humanities and or business ya. Okay. Definition ya definisi ya, illustration ilustrasi, humanities itu humaniora, ada sama business ya. Ada nanti judulnya adalah The Canadian Government, jadi pemerintah Kanada, right? Teman-teman udah tahu belum kalau Kanada itu punyanya Inggris? Jadi yang paling tinggi pangkatnya di sana ya raja atau ratu Inggris ya guys ya. Alright, buat teman-teman yang belum sempat belajar yang sebelumnya, materi sebelumnya ya, langsung cek aja di playlist channel ini ya. Di situ lengkap ya. Longman juga udah lengkap. Kalau Baron ini tinggal nyelesain reading ini aja guys. Alright. Oke, langsung aja sebelum kita bahas ini sistem pemerintahan Kanada, kita baca dulu ini beberapa petunjuknya nih. Ada petunjuknya in some questions in the reading section on the paper-based TOEFL. Pada beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL paper-based ya, berbasis kertas. Kan ada TOEFL itu kan ada berbasis kertas, ada yang berbasis komputer atau internet ya. You will be asked to recall and relate information and content from definition or illustration passages about various fields of study. Jadi kalian akan diminta untuk mengingat dan menghubungkan informasi dan isi dari bagian definisi atau ilustrasi tentang berbagai bidang studi guys. Choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita bahas the Canadian government. Pemerintah Kanada. Oke, kita coba artiin ya biar nambah vocab ya guys ya. Canada is a democracy organized as a constitutional monarchy with a parliamentary system of government modeled after that of Great Britain. Jadi, Kanada adalah negara demokrasi yang diorganisir sebagai atau diatur gitu ya sebagai monarki konstitusional. Monarki konstitusional itu kayak dia kerajaan monarki, tapi ada DPR-nya gitu guys. Ada dewannya gitu ya. Dengan sistem with parliamentary, dengan sistem parlementer ya, parlemen, ada parlemennya. Modeled parliamentary system of governments modeled after that of Great Britain. Oke, dengan sistem pemerintahan parlementer yang meniru model Inggris Raya. Ya, meniru berarti sama ya, mirip-mirip kayak Inggris ya. Ya iyalah karena kan mbahnya atau penguasanya kan juga Inggris ya, Kanada itu. Terus, the official head of states in Canada is Queen Elizabeth II of Britain. Kepala negara resmi di Kanada adalah Ratu Elizabeth II dari Inggris. Kalau sekarang enggak dong. Kalau sekarang Raja Charles ya. Who is also Queen of Canada, yang juga merupakan Ratu Kanada. Berarti sekarang Raja Kanada ya, Raja Charles ya. Terus, the Governor General is the Queen's personal representative in Canada. Gubernur Jenderal adalah perwakilan pribadi ratu di Kanada. Jadi karena si ratunya nggak bisa ke Kanada, dia ngirim satu orang yang disebutnya jabatannya Gubernur Jenderal gitu ya. And the official head of the Canadian Parliament, dan ketua resmi parlemen Kanada ya guys. Terus although with very limited powers, meskipun kekuasaannya limited ya, sangat terbatas, powers sangat terbatas kekuasaannya. The federal parliament in Canada consists of the House of Commons and Senate ya. Parlemen federal itu maksudnya pusat guys. Ya, kalian kalau tahu federal itu ya berarti pusat, pemerintahan pusat ya. Parlemen pusat di Kanada consists of, terdiri dari House of Commons. House of Commons itu DPR ya. DPR sama and the Senate. Senat itu majelis tinggi guys. Kalau di Indonesia mungkin ini ya MPR ya, Senat itu ya. Mungkin ya, Senat itu. Kalau di Amerika kan ada 100 kalau nggak salah. 100 Senat itu. Kalau DPR mah bisa banyak banget ya, bisa dari semua daerah ngirim DPR. Kalau Senat kayaknya dibatasi berapa gitu. Terus the actual head of governments is the Prime Minister. Kepala pemerintahannya yang sebenarnya adalah Perdana Menteri. Oh, yang jalanin pemerintahannya itu ke Perdana Menteri ya.
Oke, who is responsible for choosing a cabinet? Yang bertanggung jawab memilih kabinet. Kabinet itu ya para menterinya gitu ya. The cabinet consists of a group of ministers of varied expertise who serve with the support of the House of Commons. Kabinet terdiri dari sekelompok menteri dengan beragam keahlian yang bertugas dengan dukungan DPR ya, House of Commons. They are responsible for most legislation. Mereka bertanggung jawab atas sebagian besar legislation atau undang-undang gitu ya. And have the sole power to prepare, dan mempunyai kekuasaan tunggal. Sole power itu to prepare itu untuk mempersiapkan, and introduce bills, memperkenalkan, menyiapkan dan memperkenalkan bills. Bills itu ini guys, RUU ya, rancangan undang-undang that provide for the expenditure, pengeluaran, yang mengatur pengeluaran of public, pengeluaran dana publik ya, expenditure of public funds or taxation, pengeluaran dana publik atau perpajakan ya. Jadi mereka bertanggung jawab atas sebagian besar undang-undang dan mempunyai kekuasaan tunggal untuk mempersiapkan dan memperkenalkan rancangan undang-undang yang mengatur pengeluaran dana publik atau perpajakan. Oke. Terus the system is referred to as responsible government. Sistem ini disebut sebagai responsible government, berarti pemerintahan yang bertanggung jawab ya. Which means that cabinet members sit in the parliament and are directly responsible to it. Yang berarti bahwa anggota kabinet duduk di parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen maksudnya ya. Jadi kan yang berarti bahwa anggota kabinet duduk di parlemen dan bertanggung jawab langsung kepadanya, berarti kepada parlemen ya. Dia duduk di parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. And then holding power only as long as a majority of the House of Commons shows confidence by voting with them. Memegang kekuasaan hanya selama mayoritas anggota House of Commons DPR menunjukkan kepercayaan mereka dengan memberikan suara bersama mereka, maksudnya ngasih suara ke mereka gitu ya. If a cabinet is defeated in the House of Commons and on a motion of censure or a vote of no confidence, jika sebuah kabinet dikalahkan di House of Commons atau DPR ya, on a motion of censure, jadi berdasarkan mosi censure itu kecaman ya, or a vote of no confidence atau mosi tidak percaya gitu ya. The cabinet must either resign, kabinet tersebut harus mengundurkan diri. In which case the governor general will ask the leader of the opposition to form a new cabinet or a new election may be called. Ya, jadi jika sebuah kabinet dikalahkan di House of Commons ya, di DPR ya, berdasarkan mosi kecaman atau mosi tidak percaya, kabinet tersebut harus mengundurkan diri. Dalam hal ini Gubernur Jenderal akan meminta pemimpin oposisi untuk membentuk kabinet baru atau pemilu baru dapat diadakan, guys. Terus the Canadian Senate has 104 members. Senat Kanada mempunyai 104 anggota. Appointed by the Governor General on the advice of the Prime Minister. Ditunjuk oleh Gubernur Jenderal atas saran dari Perdana Menteri. Okay. Their actual function is advisory. Fungsi mereka sebenarnya adalah advisory, berarti penasihat ya, memberikan nasihat. Although they may make minor changes in bills and no bill may become a law without being passed by the Senate. Meskipun mereka mungkin membuat perubahan kecil pada rancangan undang-undang dan tidak ada RUU yang dapat menjadi undang-undang tanpa disahkan oleh Senat. Jadi cuman ini aja guys, advice aja. Jadi mereka untuk mengesahkan undang-undang itu enggak ya, karena harus lewat Senat. Terus senators hold office until age 75. Senator memegang jabatan sampai usia 75 tahun unless they are absent from 2 consecutive sessions of parliament, kecuali mereka mangkir itu kayak nggak masuk, nggak datang gitu ya, dari 2 sesi parlemen konsekutif berturut-turut gitu ya. The real power, however, namun kekuasaan sebenarnya resides in the House of Commons. Kekuasaan sebenarnya berada di DPR. The members of which are elected directly by the voters. Yang anggotanya dipilih langsung oleh para pemilih, berarti rakyat ya.
The seats are allocated on the basis of population. Kursi dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk. And there are about 300 constituencies, dan terdapat ini ya 300 constituencies itu dapil guys, daerah pemilihan ya. Terus by custom, sesuai kebiasaan, almost all members of the cabinet must be members of the House of Commons. Sesuai kebiasaan, hampir semua anggota kabinet harus menjadi anggota DPR ya, House of Commons. Or if not already members, jika belum menjadi anggota, must win seats within a reasonable time. Ya, harus memenangkan kursi dalam jangka waktu yang wajar. Oke, bentar. Sesuai kebiasaan, hampir semua anggota kabinet harus menjadi anggota DPR, atau jika belum menjadi anggota, mereka harus memenangkan kursi dalam jangka waktu yang wajar. Berat juga ini ya. Ini sama kayak Indonesia nggak guys? Coba kalian komen di kolom komentar guys. Kita lanjut dulu. General elections must be held at the end of every 5 years. Pemilihan umum harus diadakan setiap akhir 5 tahun ya. But they may be conducted whenever issues require it. Namun dapat dilaksanakan kapanpun diperlukan ya. And most parliaments are dissolved before the end of the 5-year term. Dan sebagian besar parlemen dibubarkan sebelum masa jabatan 5 tahun berakhir ya. When a government loses its majority support in a general election, ketika suatu pemerintahan kehilangan dukungan mayoritas dalam pemilu ya, general election itu, a change of government occurs ya, terjadilah pergantian pemerintahan gitu guys. Terus, although major and minor political parties were not created by law, meskipun partai politik major, besar, dan minor berarti kecil ya, meskipun partai politik besar dan kecil tidak dibentuk berdasarkan hukum ya, they are recognized by law in Canada. Mereka diakui oleh hukum di Kanada ya. The party that wins the largest number of seats in a general election forms the government. Partai yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum dapat membentuk pemerintahan gitu ya. And its leader becomes the prime minister, dan pemimpinnya menjadi perdana menteri. The second largest party becomes the official opposition. Partai terbesar kedua menjadi oposisi resmi. Oposisi itu penantang ya guys ya, maksudnya umpamanya si pemerintahnya bikin kebijakan ini, oposisinya berarti harus nantang, harus nyari celah jeleknya gitu biar seimbang gitu guys ya, untuk menyeimbangkan. Terus, and its leader is recognized as the leader of the opposition, dan pemimpinnya diakui sebagai pemimpin oposisi. In this way ya, dengan cara ini, the people atau masyarakat ya are assured of an effective alternative government should they become displeased with the one in power. Dengan cara ini, masyarakat terjamin akan adanya pemerintahan alternatif yang efektif jika mereka tidak puas dengan penguasa yang berkuasa gitu guys. Alright, gimana guys? Pusing nggak? Pusing apa gampang? Apa biasa aja? Alright, kita langsung aja coba jawabin pertanyaannya ya. Oke, langsung aja kita bahas dari nomor 1 ya guys ya. Alright, what does this passage mainly discuss? Ya, apa guys? Apa yang terutama, hal yang paling utama dibahas dalam bacaan ini? Dalam bacaannya ya, yang paling utama apa guys? Apakah yang A, political parties in Canada, partai politik di Kanada, ataukah yang B, the Canadian election process, proses pemilu di Kanada, atau yang C, the Canadian system of government, sistem pemerintahan di Kanada. Kalau yang D, the powers of parliament in Canada, kekuatan atau kekuasaan parlemen di Kanada. Yang mana guys? Yang mana yang paling inti dibahasnya guys? Yang paling inti udah jelas ya, yang C ya guys ya, sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan di Kanada atau the Canadian system of government. Oke, karena keseluruhannya ngomongin itu kan, sistemnya, sistem pemerintahan di Kanada. Oke, masih gampang. Kalau yang nomor 2,
When does a change of governments occur in Canada? Kapan pergantian pemerintahan terjadi di Kanada? Yang mana guys? Apakah yang A, when the Governor General decides to appoint a new government, ketika Gubernur Jenderal itu yang perwakilan Ratu Inggris ya. Kalau sekarang Raja Inggris ya. Ketika Gubernur Jenderal memutuskan untuk menunjuk pemerintahan baru, enggak juga ya. Kalau yang B, when the voters do not return majority support for the government in general election, ketika pemilih tidak mengembalikan dukungan mayoritas kepada pemerintah dalam pemilihan umum. Bisa. Soalnya tadi kan ada bacaan gini ya. When a government loses its majority support in a general election, a change of government occurs. Ketika suatu pemerintahan kehilangan dukungan mayoritas dalam pemilihan umum ya, dalam pemilunya, maka terjadilah pergantian pemerintahan ya. Jadi kalau partai penguasanya nggak menang lagi ya berarti ya ganti gitu guys ya. Oke, bisa. Yang B bisa. Kalau yang C itu guys, when the Prime Minister advises the Governor General to appoint a new government, ketika Perdana Menteri menyarankan Gubernur Jenderal untuk menunjuk pemerintahan baru. Enggak ya. No, nggak ada keterangan itu. Kalau yang D, when the House of Commons, DPR ya, ketika DPR votes for a new government, ketika House of Commons memilih pemerintahan baru. Enggak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, ketika votersnya atau pemilih itu, masyarakatnya itu tidak memberikan mayoritas ya, tidak mengembalikan dukungan mayoritas kepada pemerintah, makanya terjadilah pergantian kekuasaan ya. Sir, kenapa yang A sama yang C nggak bisa? Ya karena ini guys, karena pemerintahnya kan dipilih sama rakyatnya ya kan, bukan ditunjuk-tunjuk gitu. Kalau yang A nggak bisa kenapa ya? Kalau yang A nggak bisa karena kan ini cuman Gubernur Jenderal itu cuman mewakili ratu aja, mewakili Raja Charles ya kalau sekarang ya, untuk jadi perwakilannya Raja Charles saja, tapi bukan untuk menunjuk pemerintahan. Kalau yang C, ketika Perdana Menteri menyarankan Gubernur Jenderal untuk menunjuk pemerintahan baru, enggak, karena kan ini si Perdana Menterinya kan cuma bisa milih kabinet aja, bukan pemerintahan. Kalau yang D, DPR-nya itu memang kuat, tapi kan nggak bisa milih pemerintahan. Yang paling tepat itu yang B guys, rakyatnya ya, di baris ke-35 tadi. Oke, terus yang nomor 3, the word dissolved in line 35 could best be replaced by, kata dissolve di baris ke-35 bisa digantikan kata apa? Oke, nanti kita lihat ke baris ke-35 dissolve-nya ya. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Di sini ada approved itu ini disetujui. Kalau yang B itu evaluated, dievaluasi. Reorganized, diorganisasi itu diatur lagi gitu guys. Kalau yang dismissed itu dibubarkan. Mana yang lebih tepat? Coba kita lihat ke atas baris ke-35 ya kan. Kita itu ada kata dissolved. Oke. Kita baca dari general election aja ya biar lebih jelas ya. General elections must be held at the end of every 5 years. Pemilihan umum harus diadakan setiap akhir 5 tahun. But they may be conducted whenever issues require it ya. Namun dapat dilaksanakan kapanpun diperlukan ya pemilunya. And most parliaments are dissolved before the end of the 5-year term. Dan sebagian besar parlemen dibubarkan sebelum masa jabatan 5 tahun berakhir. Dissolved itu kalau dicari di kamus artinya larut guys. Larut. Kalau ini dissolved ini berarti ini ya, dismiss ya, dibubarkan ya. Karena konteksnya itu dibubarkan ya, bukan jadinya selesai gitulah, intinya selesai, dismiss. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang D, dismissed, itu dibubarkan. Kalau yang 4, the word varied bervariasi. Bervariasi di baris ke-10 dekat artinya dengan apa? Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Apakah A, little, sedikit atau kecil gitu ya, sedikit atau kecil. B, yang B itu difference, berbeda, yaitu yang paling pas ya. Tapi kita lihat dulu yang C itu good itu bagus ya kan. Terus steady itu stabil lah guys.
Bervariasi berbeda ya. Tapi kita lihat dulu di baris ke-10 ada apa. Kata varied ya. Kita baca dari The cabinet consists of a group of ministers of varied expertise ya. Kabinet terdiri dari sekelompok menteri dengan beragam, varietnya varied itu beragam ya. Beragam, expertise itu keahlian who serve with the support of the House of Commons, yang bertugas dengan dukungan House of Commons. Oke, variednya berarti ini ya, berbeda ya. Expertise keahlian yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang pintar sumber daya alam, ada yang pintar ekonomi, bisnis, dan segala macam. Ada yang ya kayak menteri-menteri di Indonesia itu guys, menteri pendidikan, menteri pertahanan, itu kan beda-beda. Ini apa, latar belakang mereka kan beda-beda, keahlian mereka berbeda-beda. Berarti jawabannya adalah yang ini, difference ya, atau yang B ya guys ya. Oke, dan mereka bertanggung jawab pada DPR ya, dengan dukungan DPR ya. Ya kayak di Indonesia aja guys ya. Indonesia mirip-mirip ya. Kalau menteri kan harus lapor ke DPR juga kan, untuk minta dana berapa segala macam, itu kan lapor ke DPR juga kan. Memang dia ditunjuk presiden ya, tapi kan harus ngelapor juga ke ini, ke DPR-nya. Makanya kita bisa lihat ya, kalau di di ruang rapat itu, ruang rapat DPR, bukan yang paripurna ya, yang rapat sama menteri itu. Saya pernah nonton Nadiem Makarim dimarah-marahin sama DPR. Nah kayak gitu guys, karena tanggung jawabnya juga ke DPR ya. Nadiem Makarim dimarah-marahin, ada tuh videonya itu, viral tuh. Terus yang nomor 5, kata it's, the word it's in line 16 refers to, kata it di baris ke-16 itu mengacu ke apa guys? Nah ini kita wajib ke atas nih, nggak bisa di karang-karang nih. Kata it di baris ke-16, sebentar, pilihan jawabannya dulu ya. Yang A itu majority, mayoritas. Kalau yang B itu parliament. Kalau yang C cabinet ya. Kalau yang D system dong. Oke, kita lihat dulu ke baris ke-16. Oke, itu ada kata it ya. Yang paling awal itu kita berarti bacanya dari mana nih guys? Dari the ya. The system is referred to as responsible governments. Sistem ini disebut sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab, alright? Which means that cabinet members sit in the parliament and are directly responsible to it. Yang berarti bahwa anggota kabinet duduk di parlemen dan bertanggung jawab. Yang berarti bahwa anggota kabinet duduk di parlemen dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Kepadanya siapa ya? Kepada parlemen ya. Ya, sistem ini disebut sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab, yang berarti bahwa anggota kabinet duduk di parlemen dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Nyanya itu kembali ke parlemen. Berarti jawabannya adalah yang B, parliaments gitu guys. Terus yang nomor 6, where in the passage does the author indicate whose responsibility it is to choose the cabinet in Canada? Yang mana guys? Di bagian manakah penulis menunjukkan siapa yang bertanggung jawab memilih kabinet di Kanada? Milih kabinet ya si Perdana Menterinya ya. Masih ingat kita ya. Perdana Menterinya itu ada di baris ke ini 8 ya. Baris ke-8 guys ya. Baris ke-8 tadi ada kata-kata the actual head of government is the prime minister ya. Kepala pemerintahan sebenarnya adalah Perdana Menteri, who is responsible for choosing a cabinet, yang bertanggung jawab memilih kabinet ya. Berarti Perdana Menteri. Baris ke-8 sampai ke-9. Oke, kalau yang nomor 7-nya sekarang 7. What does the author mean by the statement in line 1, 2, 3 1 sampai 3? Apa yang dimaksud penulis dengan pertanyaan pada baris ke-1 sampai 3? Tadi kata-katanya gini, Canada is a constitutional monarchy with a blah blah parliamentary system of governments modeled after that of Great Britain. Kanada adalah negara monarki konstitusional dengan bla 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 bla, sistem pemerintahan parlemen yang meniru model Inggris Raya. Meniru model Inggris Raya berarti kan sama ini guys, sistem pemerintahan Inggris sama Kanada itu sama, rajanya aja sama. Alright, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Ini apakah yang A? Whereas Canada has a constitutional form of government, Great Britain has a parliamentary system.
Kalau Kanada mempunyai bentuk pemerintahan konstitusional sedangkan Inggris mempunyai sistem parlementer. Enggak, mereka itu sama, guys. Kalau yang B, Canada and Great Britain both have model systems of government. Kanada dan Inggris sama-sama mempunyai sistem pemerintahan model. Bukan gitu maksudnya. Wait. Kalau yang C, Great Britain and Canada have very similar system of government. Inggris Raya, Great Britain ya, dan Kanada memiliki sistem pemerintahan yang sangat mirip. Iya, sangat mirip lah jelas. Oke, sangat jelas sangat mirip soalnya kan asalnya dari Inggris juga. Bisa ini C bisa. Coba kita lihat yang D, Parliament, what is it? Canada's Parliament has adopted Great Britain's Constitution. Parlemen Kanada telah mengadopsi konstitusi Inggris. Telah mengadopsi, berarti dari awal sebelumnya enggak dong. Kan dari awal mereka langsung kayak Inggris. Ini aja guys, yang paling aman jawabannya adalah yang C ya guys ya. Alright, ya Inggris Raya, Great Britain itu dan Kanada memiliki sistem pemerintahan yang sangat mirip. Oke. Kalau yang nomor 8-nya, what is the role of political parties in Canada? Apa peran partai politik di Kanada? Coba kita lihat dulu pilihan jawabannya. Apakah yang A, until they become powerful, they are not legally recognized. Sampai mereka menjadi kuat, maka mereka tidak akan diakui secara hukum. Enggak. Kalau yang B, although they serve an unofficial functions, they are not very important. Walaupun mereka mempunyai fungsi yang unofficial, berarti tidak resmi ya. Walaupun mereka mempunyai fungsi yang tidak resmi, namun mereka tidak penting ya. Mereka tidak penting. Mereka itu penting, guys. Alright, kalau yang C, if they win a majority of seats, jika mereka memenangkan mayoritas kursi, their leader becomes prime minister. Pemimpin mereka menjadi perdana menteri. Iya ya. Ada ya ini. Tadi kan ini ada bacaan, although major and minor political parties were not created by law, meskipun partai politik besar dan major itu besar, minor itu kecil gitu guys. Meskipun partai politik besar dan kecil tidak dibentuk berdasarkan law atau hukum ya, they are recognized by law in Canada. Mereka itu tapi tetap diakui oleh hukum di Kanada ya. The party that wins the largest number of seats in a general election form the government. Partai yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum membentuk pemerintahan ya. Maksudnya yang pemerintahannya itu yang kursinya terbanyak gitu ya, yang menang di pemerintahan gitu ya, yang jadi pemerintahnya gitu. Terus and its leader becomes the prime minister, dan pemimpinnya otomatis menjadi perdana menteri gitu guys ya. Oh beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan DPR sendiri, ini sendiri presiden sendiri gitu ya. Gini guys, prime minister sama presiden itu hampir sama ya, yang menjalankan pemerintahan. Perdana menteri itu. Nah, kalau kita menerapkan sistem Kanada, berarti umpamanya kita pemilu nih yang menang si PDI umpamanya. Ya berarti otomatis presidennya langsung ketuanya PDI gitu, guys. Jadi perdana menteri atau presidennya gitu ya. Atau Bu Megawati gitu, guys. Atau kalau yang menang Gerindra berarti langsung otomatis presidennya atau perdana menterinya itu Pak Prabowo gitu guys. Sedangkan yang peringkat kedua itu jadi otomatis jadi oposisi ya. Oposisi itu yang melawan itu ya, pelawan yang ngelawan. Jadi kalau pemerintahnya bikin kebijaksanaan ini, si oposisi harus ini alternatifnya atau lawannya gitu guys. Biar apa kok dilawan segala? Biar seimbang guys, biar pertimbangannya itu seimbang gitu guys. Ya pasti kalian ngerti sendirilah nanti kalau udah jadi politikus ya. Alright, lanjut aja. Oke, yang C bisa. Kalau yang D guys, because they are not elected, karena mereka tidak terpilih, they offer the government's opposing views. Karena tidak dipilih, mereka menawarkan pandangan yang berlawanan dengan pemerintah. Enggak, berarti jawabannya adalah yang C gitu guys. Terus yang nomor 9-nya The Governor General is described as all of the following except Gubernur Jenderal digambarkan sebagai berikut, kecuali
Yang mana nih? Apakah yang A, pejabat ketua parlemen, the official head of parliament, pejabat ketua parlemen? Iya. Kalau the head of government, guys, enggak ya. Kalau the head of government itu si ini, perdana menterinya. Coba kalau yang C, the Queen's representative in Canada, perwakilannya ratu di Kanada. Iya. Kalau yang D, the official who appoints the Senate, pejabat yang menunjuk senat. Iya, iya juga ya. Si gubernur jenderal juga kalau yang senat. Berarti yang kecualinya adalah kepala pemerintahan. Kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri ya, prime minister. Berarti yang B. Oke, gampang. Terus yang nomor 10-nya, it can be inferred from the passage that the voters in Canada, dari bacaan tersebut ya, maksudnya itu bisa disimpulkan dari bacaan tersebut bahwa para pemilih di Kanada itu kenapa, guys? Atau masyarakatnya itu. Apakah yang A, choose the prime minister and the cabinet, memilih perdana menteri dan kabinet? Enggak. Yang milih kabinet kan prime ministernya. Enggak masuk. Kalau yang B, do not usually vote in a general election, biasanya enggak nyoblos gitu ya, enggak ngasih suara pada pemilu, enggak. Kalau yang C, allow their representative to vote on their behalf, mengizinkan perwakilan mereka untuk memberikan suara atas nama mereka, enggak. Kalau yang D, determine when a change of government should occur, menentukan kapan pergantian pemerintah harus terjadi. Iya ya. Jadi kalau ada mosi tidak percaya, mosi kecewa gitu boleh diganti ya. Oke, yang benar adalah yang D, guys. Tadi kan ada kata-kata ini ya, loses the majority tadi kan. Loses the majority maksudnya udah rakyat udah nggak ngasih di pemilunya itu mereka nggak mayoritas lagi kursinya ya, berarti yang ini pemerintah baru ya, oposisinya yang naik ya, gitu tadi. Alright. Oke, cuma sampai nomor 10, guys. Alright, kalau ada pertanyaan silahkan nanya. Habis ini kita lanjutin ke 63 ya. 63 itu ada ini, guys, tentang hidrogen. Wah, ini berarti susah ini ya. Hydrogen itu zat air, guys ya, di exercise 63. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan nanya di kolom komentar, guys. Belum mau diskusi boleh juga. Don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya, guys ya. Tolong bantu untuk share channel ini ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Kita lanjut, kita ketemu lagi di exercise 63 tentang hydrogen. Oke, guys. Terima kasih banyak. Thank you very much.